Shalom, damai di hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Ibadah Minggu Sengsara kedua dirangkaikan dengan hari ulang tahun Gemim Lydia yang keempat. Saya, Pendeta Slamet Yai Hakim, bertindak sebagai kadim pada siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, ajukan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanku ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terhilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegap. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 19 ayat 36 dan 37 berbunyi, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam. Mari kita sambut dengan pujian tercurah darah Tuhanku, Kidung Jemaat nomor 35. Tercurah darah Tuhanku, hidup kita bertobat, dan mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya, dan mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya, dibasuh darahnya, dibasuh darahnya. Aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Jemaat saya undang untuk duduk. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari ketika kami datang di hadapan-Mu, tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Kami orang yang tidak sempurna, penuh dengan cacat celah. Ada perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu, dosa yang kami perbuat, yang mana pada siang hari ini kami mohon ampun untuk semuanya. Kiranya darah Tuhan Yesus sekali lagi menyucikan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak domba Allah
Kau hapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah, Kau hapus dosa dunia. Berilah kami damai. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Nas pemberitaan anugerah Allah hari ini diambil dari Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kamu juga, meskipun dahulu oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Kita lanjutkan dengan ajakan untuk mengikut Yesus Kristus di jalan sengsara. Pembacaannya diambil dari Markus pasal 9 ayat 30 sampai 37. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah tiba di rumah, Ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus aku. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 376, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jangan damai bagiku. Aku selamat sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangun berdiri. Mari kita masuk dalam pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan pujian bagaikan bejana sebelum masuk dalam firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa, pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur, terima kasih. Di momen yang indah ini, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan firman ini buat kami semua, sehingga di tengah kami merayakan atau mengingat hari ulang tahun gereja, sekaligus minggu sengsara yang kedua, kami mengerti bagaimana hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan hari ini, urapi dia dengan kuasa Roh Kudus, menjadi berkat pada saat menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari Zakaria pasal 12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem, ucapan ilahi. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya, aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan dan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pasti mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, segala keluarga Daud, dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu, aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ayat 10, aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan di Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap, setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Natan tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri, dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri, dan istri mereka tersendiri. Berbahagialah mereka yang membaca dan yang merenungkan firman Tuhan. Jemaat Gemim Lydia yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan diambil dari Zakaria 12 ayat 1 sampai 14. Gereja memberi tema meratap tanda pertobatan. Saya mencoba menyampaikan firman Tuhan ini dengan menggabungkan acara istimewa dari gereja kita hari ini, yaitu hari ulang tahun Gemim Lydia yang keempat. Itu sebabnya
saya mencoba merenung, memaknai Zakaria 12 ini dalam kaitan dengan Minggu Sengsara yang kedua, sekaligus perayaan Hud Gemim Lydia yang keempat. Kita tahu jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Minggu Sengsara adalah kalender gereja sebelum Jumat Agung dan kebangkitan Yesus Kristus. Biasanya ada 6 kali peringatan atau Minggu Sengsara. Namun situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi ini membuat kita belum bisa beribadah bersama, tetapi tidak mengurangi hikmat dan berkat yang Tuhan berikan melalui ibadah lewat YouTube pada siang hari ini. Tujuan daripada peringatan Minggu Sengsara ini adalah supaya orang percaya jangan lupa Kalvari dan hidup di kondisi kubur kosong, yaitu sebuah pengharapan di mana kita harus hidup memuliakan Tuhan. Sementara itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, momen Hud adalah ucapan syukur dan terus menatap ke depan untuk hidup memuliakan Tuhan. Berkaitan dengan dua peristiwa ini, kita belajar dari Zakaria pasal yang ke-12. Kita tahu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Zakaria ditulis oleh Nabi Zakaria. Penerima berita adalah orang Israel atau Yehuda yang kembali dari pembuangan. Tantangan jemaat pada waktu itu adalah membangun bait Allah. Sebab kalau kita ingat bahwa di dalam kitab Yeremia pasal 52, kita bisa melihat bahwa bait Allah itu sudah dihancurkan. Dan sekarang mereka kembali ke Yerusalem, mereka rindu untuk memiliki bait Allah. Sebab bait Allah pada waktu itu adalah simbol kehadiran Allah. Di tengah tantangan ini, Zakaria mendapatkan firman dari Tuhan. Kalau kita lihat firman ini dari pasal pertama sampai pasal 12 yang kita baca ini, bahwa sesungguhnya bahwa inti pemberitaan firman itu adalah jangan mengulang kesalahan yang sama. Cukup sudah penderitaan yang dialami oleh Yehuda selama 70 tahun di pembuangan. Dari penderitaan itu diharapkan bangsa Israel atau Yehuda mengalami pertobatan. Dan sampai pada pasal yang ke-12 yang kita baca ini, kita melihat bahwa apabila bangsa ini bertobat, maka janji firman Tuhan, berkat akan dicurahkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ketiga yang kita baca ini, dikatakan, maka pada waktu itu, aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya, pastilah mendapat luka parah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yerusalem dianggap sebagai sebuah batu. Batu itu adalah simbol kekuatan. Dan dikatakan siapa yang mengangkatnya akan mengalami luka parah. Berbeda saudaraku yang dikasihi Tuhan, 70 tahun sebelumnya itu, bangsa Israel atau Yehuda ini merupakan sebuah bangsa yang lemah. Karena terlalu lemahnya mereka, maka mereka sampai diangkat dan dibuang ke negeri Babel. Mengalami penghancuran, mengalami perbudakan. Tetapi saudara yang dikasihi sekarang mereka dijanjikan akan menjadi bangsa yang besar. Ayat yang keempat berkata, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Ayat yang kelima, sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yehuda atau kota Yerusalem bukan saja menjadi kegentaran bagi bangsa-bangsa pada waktu, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Yerusalem menjadi kesaksian bagaimana Tuhan Allah Yehuda ada bersama dengan mereka. Tuhan adalah kekuatan bagi kaum Yehuda pada waktu itu. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang dari Gemim mengerti bahwa anglo yang berapi itu adalah tempat pembakaran. Ya, kalau kita membuat misalnya ikan asap
atau babi guling asap, kita memerlukan tempat pembakaran. Dan tempat pembakaran itu biasanya sangat panas. Bangsa Yehuda dikatakan akan menjadi tempat pembakaran, anglo yang panas, di mana tidak satu orang pun atau tidak satu bangsa pun yang boleh menyentuh. Sebab begitu menyentuh, maka mereka akan terluka. Saudara, bangsa yang lemah akan menjadi bangsa yang begitu kuat. Ini luar biasa, saudara. Ya, dikatakan anglo itu berada di tengah timbunan kayu. Anglo berada di tengah timbunan kayu. Artinya kalau timbunan kayu ini mendekat dan menyentuh anglo tersebut, maka dia akan menjadi terbakar. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Saya katakan sekali lagi, ini luar biasa. Lalu ayat ke-7 dan ke-8 berkata, Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu, Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat 3 yang kita baca ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Janji-janji Tuhan begitu indah. Ya, bangsa Israel yang tadinya lemah, sekarang akan menjadi bangsa yang kuat. Seperti apa kekuatan mereka, saudara? Ayat yang ke-8 berkata, pada waktu itu mereka yang tersandung akan menjadi seperti Daud. Yang namanya tersandung itu berarti tidak punya kekuatan untuk bangkit kembali. Tetapi kondisi yang tersandung yang tidak punya kekuatan ini, firman Tuhan katakan akan kuat menjadi seperti Daud. Kalau kita ingat kisah Daud, saudara yang dikasihi Tuhan, maka jangan lupa, Daud yang masih muda, Daud yang belum pernah berperang, tetapi Daud yang lemah dan belum pernah berperang ini, dia mengalahkan Goliat. Terlihat sekali betapa dahsyatnya Daud. Dan Alkitab kemudian lanjutkan, keluarga Daud akan seperti Allah atau malaikat Tuhan. Dan kita bisa melihat betapa dahsyatnya malaikat Tuhan pada waktu memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, di mana pada malam hari itu semua anak sulung, bukan saja manusia tetapi binatang pun mati oleh karena tindakan dari malaikat Tuhan ini. Ini luar biasa, saudara. Sekali lagi luar biasa. Dan Tuhan berjanji akan melimpahkan semuanya ini kepada penduduk Yehuda. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kondisi ini atau janji Tuhan ini tentunya menjadi harapan bagi kita. Secara manusia, semua anggota jemaat Gemim Lydia yang ada di Hong Kong adalah pekerja rumah tangga. Atau seringkali kita dengar dengan sebutan TKW, tenaga kerja wanita, atau pembantu rumah tangga, atau juga disebut dengan pekerja migran Indonesia. Manusia di sekeliling terkadang sering melihat dengan sebelah mata, oh ya kamu di Hong Kong tetapi kerja sebagai pembantu rumah tangga. Padahal salahnya di mana kalau bekerja sebagai pembantu rumah tangga? Yang salah adalah tidak bekerja dan mengharapkan pertolongan dari orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya jemaat Gemim Lydia adalah orang-orang yang luar biasa. Rela meninggalkan kampung halamannya demi satu perjuangan supaya keluarganya mengalami kehidupan yang baik. Namun dalam perjalanannya, seringkali jemaat Gemim Lydia merasa kecil, merasa tidak mampu, merasa tidak kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tetapi firman Tuhan hari ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Jikalau jemaat Gemim Lydia memiliki Tuhan yang adalah Allah semesta alam ini dan menjadikan Tuhan Allah semesta alam ini menjadi Tuhan dalam hidupnya, maka yang terlemah dari jemaat Gemim Lydia akan kuat seperti Daud. Yang kuat seperti Daud akan seperti Tuhan yang melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Oh, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan satu kebetulan
Ketika kita berada dalam kondisi di lockdown seperti ini, kita belum bisa beribadah bersama, tetapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan bahwa bersama dengan Tuhan, kita mempunyai kekuatan yang dahsyat. Selanjutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini dilanjutkan dengan ayat 10 sampai ayat 14. Saya melihat ayat 10 sampai ayat 14 ini adalah kondisi yang harus dimiliki oleh penduduk Yerusalem atau bangsa Yehuda. Kondisi itu adalah sebuah kondisi yang meratap di hadapan Tuhan. Ayat 10, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Kenapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Alkitab berkata, sampai Tuhan akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan. Karena roh dan pengasihan dan roh permohonan ini adalah roh yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam sebuah pertobatan. Saya merenung dan akhirnya saya katakan bahwa pertobatan itu adalah kunci untuk mengalami janji-janji Tuhan. Sekali lagi, kunci untuk mengalami janji Tuhan. Pertobatan seperti apa? Nah, di dalam ayat 10 ini merupakan nubuatan yang akan terjadi di masa Tuhan Yesus. Dikatakan, dan mereka akan memandang Dia yang telah mereka tikam dan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal dan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ayat ini bicara tentang Yesus yang disalib. Pada waktu Yesus disalib, Yesus mengucapkan 7 ucapan di kayu salib. Dan setelah itu dia berseru dan menyerahkan nyawanya. Pada waktu dia berseru menyerahkan nyawanya, apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitar itu? Sungguh Dia adalah anak Allah. Lalu mereka menjadi sedih, mereka menjadi malu, mereka menjadi menyesal. Kenapa mereka menyalibkan Yesus yang adalah anak Allah? Dan kondisi penyesalan ini disebut dengan ratapan atau pertobatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang dibutuhkan oleh anak Tuhan supaya dia mengalami janji-janji Tuhan? Yaitu ratapan yang memimpin kepada pertobatan. Sekali lagi, ratapan yang memimpin kepada pertobatan. Ratapan yang memimpin kepada pertobatan ini harus dimiliki oleh seluruh penduduk Yehuda yang ada di kota Yerusalem tersebut. Dari orang yang terendah sampai kepada orang yang tertinggi, mereka harus meratap dan bertobat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat Gemim yang dikasihi Tuhan, disinilah kita belajar apabila Gemim Lydia yang ada di Hong Kong ingin dan selalu mengalami janji-janji Tuhan, maka jemaat Gemim Lydia ini harus senantiasa hidup di dalam pertobatan. Saudara, kehadiran Gemim Lydia adalah anugerah besar bagi kita semua yang ada di Hong Kong. Kalau kita pikir-pikir, tidak mungkin hal ini bisa terwujud. Tetapi 4 tahun kita sudah merayakan ulang tahun. 1 tahun sebelumnya adalah persiapan. Boleh saya katakan 5 tahun Tuhan sudah memimpin kita. Dari tidak ada menjadi ada. Dan kita bisa melihat bagaimana saudara sudah diberkati melalui kehadiran Gemim Lydia di Hong Kong. Dan berkat Tuhan itu akan terus mengalir dalam hidup kita. Dengan satu catatan, mari kita hidup dalam pertobatan. Mari kita hidup dalam pertobatan. Orang yang hidup dalam pertobatan adalah orang yang hidup berkenan kepada Allah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi sebuah perenungan yang dalam buat kita, yang hari ini merayakan hari ulang tahun Gemim Lydia yang keempat, sekaligus Minggu Sengsara yang kedua. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Nas persembahan pada Minggu Sengsara kedua diambil dari Lukas pasal 12 ayat 48b. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut.
Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan rapi lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah bebannya buat kebenaran, salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkatnya pasti kau pegang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan hari itulah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan hari itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di tengah situasi pandemi ini, namun kesempatan beribadah tidak pernah Tuhan tutup. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu selama 4 tahun ini, sehingga Gemim Lydia boleh ada sampai pada hari ini. Kami berdoa untuk Pelsus yang melayani, kami berdoa untuk ketua jemaat yang melayani, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di Sinode, Pendeta Hin Arina beserta dengan seluruh jajaran. Biarlah Tuhan tetap memberkati gereja Gemim dimanapun Tuhan tetapkan, menjadi berkat di seluruh dunia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota Hong Kong supaya pandemi ini segera berlalu dan kami boleh kembali beribadah bersama. Dan kami menyerahkan jemaat Gemim supaya kehadirannya di kota Hong Kong ini sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Gereja yang menaungi jemaat Gemim Lydia di Hong Kong, Gereja Solomon Porch, Tuhan juga memberkati Pastor Samson beserta dengan seluruh jajaran. Terima kasih Bapa. Hari depan kami, gereja ini kami persembahkan dan kami taruh di tangan kaki-Mu saja. Dan kami percaya Tuhan akan terus pimpin. Bapa, terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah membawa persembahan, baik yang diantar maupun yang ditransfer. Biarlah semua persembahan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami tutup doa persembahan ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalau Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam nyanyian penutup, kita mau mendengarkan persembahan pujian dari Pelsus Gemim Lydia. Dilanjutkan dengan kata sambutan dari Ketua BPMS Gemim, yaitu Pendeta Dr. Hin Arina. Dan di dalam kesempatan ini, kata sambutan juga datang dari Gembala Senior Solomon Porch Hong Kong, Reverend Samuel Song MA. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam peniupan lilin HUT yang keempat.
Shalom, damai di hati. Saya Pendeta Dr. Hein Arina, selaku Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Masehi IAIN Minahasa, saat ini menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun keempat Jemaat Gemim Lydia Hong Kong, sambil mengharapkan kiranya jemaat ini senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan, supaya menjadi jemaat yang sehat, boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah, dan buah-buahnya sungguh-sungguh akan mengentar jemaat untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan baik di gereja maupun di tempat pekerjaan setiap hari, dan juga keluarga yang ada di Indonesia selalu diberkati dengan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Hey, Manado Fellowship. Hey, this is Pastor Sam here at SP Hong Kong. And I just want to say a huge congratulations to you on your 4th anniversary. What an amazing achievement for you all. Thank you, Pastor Salamat, for your leadership and your love. And I just consider it such a privilege to be working with you and to see you really thriving with the Indonesian community here in Hong Kong, and your leadership, not just in SP Indonesia, but also for this city. And I've been so blessed by you and your family. And so congratulations on a 4th year. I'm so just so privileged to be able to share this greeting with you. As I was praying for you, I just got this verse. It's in Psalm 122, verse 1. And it says, I was glad when they said to me, let us go to the house of the Lord. And I know that we're not able to meet in person right now because of COVID, but I feel like God wants to put this in all of your hearts, that even though we're not able to meet in person, that He would give you this joy inside when you think about church, when you think about the Manado Fellowship, that you think about this ministry, that there's so much joy coming from you when you think about God's house and that place where you meet with the Lord. And even though right now it's not in Causeway Bay, you're probably stuck in your room and you're out somewhere, but for the Lord to really have that deep inside of you, that there's joy when you think about God's church. And I know that every time I think about Spin and different fellowships, I'm just so filled with joy and so appreciative of what God's doing in the midst of you. So, man, congratulations on your 4th year as SP Hong Kong. Obviously, if you need anything at all, man, we just want to come alongside and just join in what God's doing with you and whatever you may need. And so please, let your leaders know, and that Pastor Salamat would let us know as well. So congratulations. Sorry I can't be there in person to congratulate you, but let's pray that the situation in Hong Kong would come to an end so that we can gather together once again to the house of the Lord. So congrats. God bless you all, and I pray for the blessing, the peace of God will be upon all of you during this time. Take care. Thank you so much. Bye-bye. Jemaat Gemim Lydia yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam acara penyalaan dan peniupan lilin HUT Gemim Lydia yang keempat. Bapak dan Ibu mewakili seluruh jemaat menyalakan di tempat ini, dan jemaat sekalian melakukan di rumah masing-masing. Mari kita tiup bersama-sama kue ini. 1, 2, 3. Iya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Gemim Lydia Hong Kong selalu diberkati dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa supaya tahun depan di HUT yang kelima
kita bisa merayakan di rumah Tuhan. Amin. Kami dari Spin dan Gemim Lydia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gemim Lydia Hongkong yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian penutup. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan damai. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan satu ucapan syukur dari wakil jemaat kita, yaitu Ibu Vike. Lalu dilanjutkan dengan ucapan-ucapan selamat ulang tahun yang kita kumpulkan dari rekaman-rekaman video dan yang ada di Facebook. Dan yang terakhir, wakil Badan Pengerja Majelis Jemaat Gemim Lydia Hongkong, Penatua Agni, akan menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Selamat ulang tahun yang keempat. Shalom, damai di hati, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini, saya atas nama pribadi dan juga keluarga menyampaikan selamat ulang tahun Gemim Lydia Hongkong yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Sejak tahun pertama saya bekerja di Hong Kong, saya punya satu kerinduan agar seluruh warga Gemim yang ada di Hong Kong
bisa dipersatukan dan boleh beribadah bersama-sama. Saya sharing keinginan hati saya ini kepada papa saya, dan beliau berkata, bawalah segala kerinduan hatimu di dalam doa kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang akan berkarya. Selanjutnya kita tetap berdoa bersama-sama sambil kita mengimani bahwa Tuhan akan buat semua indah pada waktunya. Nama Tuhan dimuliakan. 4 tahun berdirinya, 4 tahun hadirnya Gemim Lydia di Hong Kong, saya sungguh merasakan bagaimana kita dikumpulkan, kita dipersatukan untuk boleh melayani bersama, bertumbuh bersama di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Harapan dan doa saya, biarlah selanjutnya Gemim Lydia akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Shalom, damai di hati. Kami atas nama Penatua SPIN mewakili jemaat SPIN KOSWB, SPIN Yuen Long, dan SPIN Singapura mengucapkan selamat bersukacita di hari ulang tahun Jemaat Gemim Lydia Hong Kong yang keempat. Atas kemurahan kasih karunia Tuhan, momen ini dapat terselenggara mengingat sikon saat ini yang seperti ini. Kita pun tidak dapat saling bertemu. Harapan kami, jemaat Gemim Lydia Hong Kong makin dewasa dalam iman, tetap setia melayani Tuhan, dan makin bersinar serta tetap menjadi saksi Kristus yang hidup dimanapun berada dan dalam keadaan apapun. Kaya jemaat Gemim Lydia Hong Kong, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami dari jemaat Kolom 1 mengucapkan selamat ulang tahun yang keempat Gemim Lydia Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday. We love Gemim Lydia Hong Kong. Kami dari jemaat Kolom 2 mengucapkan selamat hari ulang tahun Gemim Lydia Hong Kong yang keempat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati. Saya Maya Vera Kalengkongan selaku Penatua Jemaat Kolom 3 di Gemim Lydia Hong Kong. Shalom, saya Esnika Masih selaku Diaken Jemaat Kolom 3 Gemim Lydia Hong Kong. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Gemim Lydia Hong Kong keempat tahun, semakin memberkati dan terus memberkati. Selamat ulang tahun yang keempat Gemim Lydia Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Gemim Lydia Hong Kong yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang keempat Gemim Lydia Hong Kong. Tuhan Yesus memberkati. Di hari ulang tahun yang penuh dengan sukacita ini, doa dan harapan kami, Pelsus Kolom 3, bahkan jemaat, kiranya Gemim Lydia tetap terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan dan boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Kami dari jemaat Kolom 4 mengucapkan selamat ulang tahun Gemim Lydia Hong Kong
yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Kami Lydia Hong Kong yang keempat tahun. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena di hari ini Jemaat Gemim Lydia boleh merayakan hari ulang tahun yang keempat. Ini semua semata-mata bukan karena kuat dan gagah kita sebagai pendeta Gemim Lydia, ataupun sebagai pelayan khusus Gemim Lydia, ataupun sebagai jemaat Gemim Lydia, tetapi ini karena penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam pelayanan jemaat Gemim Lydia. Saya mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Lydia Bapak Pendeta Slamet, juga seluruh pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 4, dan juga seluruh jemaat dari kolom 1 sampai kolom 4, menyampaikan banyak terima kasih banyak kepada pertama Badan Pekerja Majelis Sinode, yaitu Bapak Pendeta Hein Arina, yang selalu memberikan dorongan dan support kepada kami yang di jauh di negeri Hong Kong ini. Kedua, ucapan terima kasih kami kepada Gereja Solomon Ports, Bapak Pendeta Samuel Song yang menaungi kami Gereja Gemim Lydia. Dan ketiga, ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Slamet Yaya Hakim selaku Pendeta Gemim Lydia. Terima kasih banyak, biarlah kiranya segala topangan dan dorongan dan motivasi dan juga firman yang selalu diperdengarkan buat kami, Jemaat Gemim Lydia, boleh menguatkan kami, memberikan motivasi dan semangat kepada kami, Gemim Lydia. Dan juga biarlah kiranya harapan kami ke depan, Jemaat Gemim Lydia semakin maju di dalam Tuhan, mengabarkan Injil di seluruh dunia, dan juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.